persediaan. Kenapa begitu? Karena biasanya apabila terjadi apabila preservatif ini sudah memberikan efek atau dia mampu bekerja dengan baik, itu dia sangat terpengaruh dengan pH karena mampu menggeser pH. Bisa lebih asam dan bisa lebih basah begitu. Jadi sangat harus diperhatikan. Maka pH sediaan juga harus diperhatikan karena hanya fraksi yang tidak terionkan yang dapat menembus membran bakteri. Jadi hubungannya dengan pH ya. Pada preservatif yang sifatnya asam lemah, bila pH sediaan naik ya akan menurunkan jumlah fraksi yang tidak terionkan. Jadi ada beberapa fraksi yang tidak terionkan sehingga kembali lagi pH sangat berpengaruh begitu. Kalau pH sudah bergeser, khawatirnya sediaan pun tidak stabil begitu ya. Perhatikan bila ada bahan-bahan yang dapat menurunkan efektivitas preservatif, misalnya surfaktan non-ionik. Nah, surfaktan non-ionik ini akan berinteraksi yang mana efeknya akan menurunkan efektivitas dari preservatif atau pengawet begitu. Dan tentunya kita perhatikan apakah preservatif ini akan terjebak di dalam struktur misel. Misel ini yang kemarin saya bilang globul-globul atau molekular yang terbentuk ya, yang terbentuk misalnya nih minyak dalam air, berarti misel atau droplet-droplet dari minyak yang terbentuk di dalam air tersebut begitu. Kalau preservatif terjebak ya bisa saja dia akan menurunkan efektivitasnya karena yang harusnya dia bekerja di fase air tapi dia malah terjebak di fase minyak. Justru itu kita butuh preservatif atau bahan pengawet di dua fase, minyak dan air. Boleh nggak hanya salah satu fase? Ya, kemarin saya bilang boleh, tapi lihat kelarutannya. Nah, kalau misalnya kelarutannya lebih besar, berlawanan dengan medianya, nah itu khawatirnya dia akan terjebak di dalam misel ini. Gitu. Jadi yang efektif hanya preservatif yang berada pada fase air, begitu berbentuk non-ionik dan tidak terikat bebas. Contoh ini beberapa preservatif atau pengawet yang bisa digunakan dalam sediaan emulsi, ya emulsi secara oral maupun secara topikal maupun secara yang lainnya. Ada etanol itu bisa digunakan maksimal, maksudnya ini lebih dari 20% itu boleh lebih dari 20%, tapi etanol juga dipertimbangkan penggunaannya karena efek toksisitasnya ya. Nah, kalau saya maksimal 20%, ini maksimal sudah penggunaannya sudah ada standarnya di Farmakope 5 dan sukrosa sekitar 67% penggunaan sukrosa ya. Terus propilen glikol dan heksilen glikol ya, itu bisa lebih dari 10%. Gliserin ataupun sorbitol range penggunaannya 40 hingga 50%. Di bawah kadar tersebut justru dia bisa sebagai nutrisi. Jadi di bawah 40 bisa menjadikan malah makanan untuk mikroorganisme. Surfaktan kationik jenisnya dan ada golongan paraben, nipagin dan nipasol. Saya masuk ke coloring agent, bahan pewarna. Di sini bisa kita gunakan ataupun tidak, optional ya, hanya untuk estetika saja. Coloring agent disesuaikan dengan flavor yang dipilih. Misalnya kalau rasa jeruk ya orange gitu. Kalau rasa emulsinya, bentar ya, di kotak steril. Kalau misalnya coloring agent kalau rasanya misalnya grape, berarti warnanya adalah apa? Ungu ya. Nah, jadi sesuaikan rasa. Biasanya sih ini untuk boleh untuk sediaan bayi ya, yang newborn, yang sediaan drop atau balita, atau ya bisa saja digunakan untuk sudah sediaan yang indikasinya untuk orang dewasa. Begitu. Kategori disesuaikan dengan penggunaan menurut FDA. Jadi kalau untuk FDA itu ada 3 kategori.
Jenisnya FDC ya, internal DC dan external DC. Nah, kalau kita biasanya berpegangan sama standarnya BPOM. Itu udah ada beberapa pewarna yang diperbolehkan untuk makanan, ya, bahan pangan, untuk sediaan farmasi itu juga ada. Tuh. Coloring agent di sini gini, jadi pewarna itu jenisnya banyak adik-adik. Tidak hanya misalnya kita tahunya pewarna makanan bentuknya pasta, atau waktu zaman saya kecil dulu, pewarna itu ada bentuknya serbuk ya. Kalau orang Marinda tuh ngomongnya pewarna. Nah, itu kalau sekarang tuh kebanyakan kalau mau bikin kue, saya tahunya itu bentuknya pasta ya. Nah, itu jenisnya berbeda. Jadi, ada yang bentuk pigmen, ada bentuk dye, ada bentuknya lek, begitu. Nah, kalau pigmen itu sebenarnya nanti dijelaskan, ini sudah ambil mata kuliah kosmetika ya? Atau belum? 2020 sudah ada mata kuliah kosmetik? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Ibu. Itu di kosmetik akan saya jelaskan spesifik perbedaan pewarna untuk kosmetika dekoratif maupun skincare. Jadi kalau coloring agent ini pewarnanya itu banyak, ada yang larut air, ada yang minyak, ada yang pure bahan alam ya, itu sangat tidak stabil, ada yang memang sintetis, terus tergantung dari konsistensi atau bentuk bentuk fisiknya, ada yang serbuk ya, kalau yang sintesis itu kebanyakan serbuk, itu apa, efek pewarnanya kuat banget. Terus kalau yang bahan alam kita butuh konsentrasi yang besar sehingga warnanya pun bisa uh, keluar gitu. Terus ada yang larut minyak, ada yang enggak. Intinya gini, ada yang larut dengan solvent yang hidrofilik, ada yang dasar pemilihan pewarna ini kita kembalikan dari semua bahan, dan terutamanya kita kondisikan utamanya adalah bahan akan. Nah, apakah ya, nah, kita lihat lagi dari pewarna tersebut, apakah dia bisa masuk di fase minyak dan fase air, karena khawatirnya gini, kalau kita pilih salah satu, misalnya contohnya gini, saya pilih lek ini jenisnya itu dia larut minyak. Nah, khawatirnya saat dia tidak stabil ya, itu hanya larut di dalam minyaknya saja, sehingga saat terjadi pemisahan fase, kelihatan minyaknya saja yang masih mencolok warnanya, sedangkan airnya itu sudah enggak. Kayak udah kita pengen bikin Scott emulsion ya, warnanya itu orange gitu. Terus dengan rasa jeruk ya. Terus itu warna tiba-tiba nggak stabil, misalnya contohnya ya, dia nggak stabil. Nah, yang warna orange itu adalah hanya fase minyaknya saja. Gitu. Jadi pemilihan warna ini sangat kita perhatikan karakteristiknya, bobot molekul, nilai Kp, kelarutan, dan sebagainya. Terus umumnya dilarutkan pada fase terluar atau yang merupakan fase terbesar umumnya ya, umumnya bisa kita masukkan ke fase terluar. Tapi kalau saya biasanya kasih tahu anak-anak itu cari nilai Kp dulu. Kalau ketahuan nilai Kp-nya, maka bisa nih dipakai, karena khawatirnya kalau hanya larut di fase luarnya saja, ini kan umumnya ya, terlarut hanya di fase luarnya saja, oke bagus, tapi khawatirnya saat uji kestabilan dia tidak stabil, sangat terlihat perbedaan warnanya. Sudah tidak stabil, warnanya berubah lagi, kan nggak enak banget ya dilihat gitu. Terus tetap harus diperhatikan stability dan ADI. Nilai ADI ini adalah sorry kalau saya salah arti ya. Kalau seingat saya itu acceptable daily index gitu. Index. Acceptable daily index ini itu berapa sih per harinya diperbolehkan kita mengkonsumsi pewarna ini sesuai dengan standar BPOM. Nah, nilai ADI ini ada di ini free download kok, ada di BPOM
BPOM RI, atau kita bisa buka Farmakope. Saya lupa Farmakope berapa, tapi kalau saya tuh sukanya Farmakope 4 sih. Itu zaman saya dulu kan sukanya Farmakope 4. Pas keluar Farmakope 5, itu juga ada rasanya. Tapi saya tidak detail melihat di FI 5 ada apa dan nilai. Kemungkinan besar ada. Jadi nanti kalau praktikum, jangan lupa menghitung nilai ADI. Ya, nilai ADI untuk apabila kalian membuat persediaan emulsi untuk anak kecil, gitu. Itu sangat diperlukan karena kalau melewati batas nilai ADI dikhawatirkan akan toksik. Tuh. Ini ada ketetapannya, tapi kita mesti hitung ulang lagi. Nanti cara menghitungnya diajarkan sama Kakak Esther. Formulasi dan processing ini masuk ke masuk ke bagian formulasi dan proses ya. Nah, saya tidak menjelaskan ini, saya lanjut ke pembuatan emulsi itu. Parameter yang kritis adalah parameter fisiknya dan kimianya. Karena sangat berpengaruh terhadap panas dan waktu gitu. Kalau panas itu berpengaruh apabila kita menggunakan metode kondensasi ya. Oke, yang mana artinya adalah fase internal ya, kemudian ditambahkan pada fase eksternal plus emulgator ya, maka kan apabila ditambahkan secara perlahan dan umumnya itu akan membentuk emulsi yang encer, itu dikatakan metode kondensasi. Nah, suhunya bagaimana? Tetap suhunya pada suhu yang sama. Suhu yang sama. Tapi dengan catatan penambahan emulgatornya berbarengan dengan penambahan fase internal ke eksternal. Internal ke eksternal ya, dengan sedikit demi sedikit ditambahkan emulgator dengan suhu yang sama, itu akan membentuk emulsi yang encer ataupun viskos yang rendah. Tapi perlahan apabila kita dinginkan pada suhu ruang, dia akan kembali ke viskos yang kita inginkan. Berbeda hal dengan kalau kita menggunakan emulgator pada dua fase, kayak tadi misalnya ya, ada emulgator yang memang khusus fase minyak, ada yang fase air. Contohnya contoh kecil misalnya twin dan span. Twin 80 dengan span 60 kan beda value nih. Value kan tergantung dari nilai HLB toh. Nah, twin 80 kita masuk ke fase air, span 60 kita masuk ke fase minyak. Nah, itu di saat dicampurkan pada fase suhu yang sama, itu bisa nggak dikatakan kondensasi? Bisa, karena pada suhu yang sama, tidak bergantung dengan emulgator yang hanya satu saja. Tetap kembalinya itu viskosnya adalah viskos yang diinginkan, berapa CPS misalnya gitu. Nanti endingnya akan kental sendiri, dia mengental. Terus parameter fisik ini adalah waktu. Sifatnya akan membentuk kompleks ya, yang mana diperlukan untuk fase internal. Dalam artian mendestruksi fase internal ini adalah kita buat dulu nih fase minyaknya, ya enggak? Kita buat dulu. Mohon maaf, jaringan saya lagi nggak stabil ya di sini. Diperlukan untuk, kita perlukan ini waktu untuk membuat fase dalamnya dulu, internalnya dulu, ya. Sehingga kalau sudah kita buat, baru kita masukkan lagi ke keluarnya, ya, itu dapat meningkatkan collision droplet atau pembentukan droplet yang sferis, ya. Kembali lagi, waktu ini kalau dia terlalu lama, dia bisa merusak, ya, merusak dalam artian terlalu lama ya dia mendestruksi, berarti dia dalam bentuk itu tidak stabil, sehingga akan terbentuk lagi nih yang tidak stabil itu akan menyatu kembali gitu. Jadi waktu yang bagus itu seperti apa sih?
Waktu yang bagus adalah biasanya kurang lebih sudah terlihat dia mencampur, kisaran 5 hingga 10 menit itu sudah tercampur, insya Allah sudah terbentuk droplet spherics yang stabil, lalu siap untuk dimasukkan ke fase eksternalnya. Oke. Pengaruh peningkatan suhu ya. Tadi kan karena kritis panas, maka sangat berhubungan dengan suhu. Suhu ini mampu menurunkan tegangan permukaan ya dengan cara menurunkan viskosnya. Maka dengan harapan tersebut saat minyak tegangannya turun, dengan air tegangannya turun, mampu menstabilkan emulsi. Dan tentunya saat sudah suhu dingin, viskosnya pun akan kembali dengan viskos yang kita inginkan. Kental dalam artian kental ya. Energi kinetik meningkat juga mampu memudahkan terbentuknya coalescent gitu. Artinya droplet-droplet minyak yang memiliki kestabilan yang sempurna. Nah, coalescent ini kan kemarin saya bilang ketidakstabilan emulsi ya. Nah, ketidakstabilan itu apabila coalescent yang kecil-kecil itu bergabung sehingga berbentuk coalescent yang besar gitu. Terus kalau yang ketiga merubah koefisien partisi, merubah koefisien distribusi emulgator antara dua fase. Nah, merubah di sini artinya sudah kan gini ya, makanya saya bilang kalau untuk bikin emulsi atau krim yang memang dua fase, kita harus tahu dulu nilai Kp atau nilai koefisien partisi dari bahan aktif dan emulgator begitu. Sehingga saat kita mencampurkannya ke dalam dua fase ya, maka koefisien tadi dengan nilai koefisien partisi tersebut kita bisa tahu dia bisa larut di minyak dan bisa larut di air, dan dia tentunya bisa bermigrasi kedua fase dengan bantuan emulgator tersebut gitu. Terus untuk bagian 2 dan 3 dia mampu menurunkan stabilitas emulsi tentunya ya, karena viskosnya rendah dan coalescent yang apabila terbentuk coalescent yang besar yang tadi saya bilang bercampurnya partikel yang kecil menjadi lebih besar, itu dia tidak stabil. Pada bagian 1, 2, dan 3 terjadi secara simultan ya, sehingga hasilnya sulit diprediksi. Kenapa saya bilang sulit diprediksi? Karena kita sudah tahu nih pada bagian ketiga kita sudah tahu padahal nilai Kp active ingredient itu berapa, tapi kok tiba-tiba dia nggak stabil ya. Padahal kan kita udah bisa memastikan insya Allah ini zat aktif ini akan menyebar ke dua fase gitu karena dia mampu dihantarkan toh. Nah, tapi kenapa tidak stabil, kembali lagi ganggu ya tadi itu mungkin karena kelamaan diaduk, perubahan suhu saat pencampuran, faktor alat yang berpengaruh pada stabilitas dan karakteristik emulsi itu apa? Tentunya kalau kita menggunakan saya kemarin bilang ultraturaks ya. Kalau dia terlalu cepat RPM-nya dia berpengaruh terhadap rusaknya ya ikatan antara minyak dan air. Dan ini juga saya masukkan yakni kecepatan putaran pengaduk yang berpengaruh pada tipe aliran. Ya, apakah dia itu berbentuk laminer, turbulen, ataupun cavitation. Tipe aliran, kalau di farmasi fisika kita mempelajari aliran untuk viskositas ya. Nah, kalau ini lebih ke tipe aliran dalam hal pengadukan, apakah dia berbentuk laminer, dia turbulen ke atas, ataupun cavitation, searah tuh ya. Nah, kalau terus ada transfer panas. Ini pengaturan suhu konstan, artinya tidak ada perubahan suhu yang ekstrim begitu. Justru itu kalau di pabrik kita butuh tank yang ada jaketnya yang kemarin saya bilang itu berpengaruh untuk menjaga kestabilan suhu begitu ya. Terus ada aerasi dan ada faktornya ada pumping.
daerah sini pertukaran udara, pumping itu untuk menekan atau adanya tekanan, itu juga berpengaruh. Saya masuk ke proses pembuatan, ya, proses pembuatan dari emulsi. Kita harus tahu dulu emulgator ini di fase apa yang selalu saya ya dari kemarin sampai hari ini kita harus tahu nih emulgator ini letaknya di mana, di fase air atau di fase air kah atau fase minyak kah atau dia ditambahkan saat bersamaan percampuran gitu. Terus kita harus memperhatikan cara pembuatan, metodenya kebanyakan secara inversi ya. Fase internal dimasukkan ke fase eksternal dan kita perhatikan kecepatan pencampuran, suhu, dan kecepatan pendinginan. Nah, ini biasanya kita menggunakan alat dan bukan instrumen ya, saya bilang alat. Kalau instrumen kan kita membaca hasil toh. Kalau ini lebih ke alatnya gitu. Kalau saya ngomong mungkin belum ada bayangan, tapi next insya Allah kalau praktikum offline kita bisa, kalau saya ada kesempatan langsung saya yang mengawas praktikum akan saya jelaskan ini loh alatnya. Nanti kalau dikatakan perubahan suhu ekstrim itu gimana sih gitu, atau dikatakan penambahan emulgator perlahan itu bagaimana, itu biasanya saya jelaskan ke mahasiswa gitu. Insya Allah ya kalau saya ngawas pasti saya jelaskan. Tapi kalau saya tidak mengawas ya berarti sebatas ilmu yang saya berikan ini secara teori ini yang bisa kalian terapkan saat praktikum nanti. Coba perhatikan aja kalau misalnya kalian itu, maksudnya saya tidak berusaha mengintervensi ya, tapi harapan saya apa yang saya kasih tahu dari kemarin sampai sekarang, kalau kalian terapkan aja itu insya Allah sediaan kalian itu stabil. Itu udah terbukti sama beberapa yang praktikum angkatan 2019 ya. Kemarin mereka bikin sediaan emulsi ya untuk rekayasa 1. Sempat tuh saya masukin ke apa namanya, bukan story ya, masukin ke Instagram saya, dan pas saya cek sebelum